Amin. Shalom Pak Daniel Ferry, saya persilakan waktu untuk Bapak mengajar. Silakan Tuhan memberkati. Oke, shalom. Terima kasih semuanya. Apakah bisa dengar? Dengar. Ya. Dengar. Ya. Dengar, Pak. Oh ya, enggak. Maksudnya tadi kan tidak terdengar ya. Jadi saya mulai dengan ini ya, dengan PowerPoint-nya. Jadi supaya mungkin bisa lebih cepat gitu ya. Ya, terima kasih ya untuk kesempatannya Ibu Winda. Jadi judul atau tema yang yang saya rasa itu adalah ini ya Bapak dan Ibu, yaitu bisa lihat gambarnya kan ya, saya lihat itu adalah imam dan mempelai gitu ya di akhir zaman. Bagaimana kita ini memahami peranan daripada imam, peranan mempelai, kaitannya dengan akhir zaman ya. Dan ini saya dapat itu kira-kira pada waktu Pak Daniel pulang ya kira-kira ya. Nah, tapi saya tidak bilang siapa yang berikutnya pulang ya, karena waktu itu ternyata memang diperlihatkan itu bahwa ada mimpi ya yang sudah lama, sudah dari tahun 89 katanya ya, itu dari Bulani ternyata yang dapat mimpi bahwa Pak Yusak pulang, Pak Ibu Nani pulang, nah terus Pak Daniel pulang ya, dan Bulani pulang. Dan Bulani itu katanya kemarin kan sharing di Bahanaim, Bulani singkat-singkat cerita, Bulani udah di atas lihat-lihat ke bawah, itu katanya Pak Samuel masih pindah-pindah ya, lari-lari ya, seperti gitulah, seperti lari-lari ya dengan golongan kelompok generasi muda ya. Cuma saya nggak tahu ya kenapa, karena pengangkatan itu adalah keputusan rahasia Allah ya. Nah, jadi saya ajak kita lihat ayatnya. Jadi ayatnya berkata bahwa ada tongkat pengukur ya. Jadi gini ya, izinkan mungkin saya gini ya Bapak dan Ibu ya. Satu gini ya, ini filenya akan saya berikan secepat mungkin, semaksimal mungkin ya. Mungkin kalau mau ya saya kopikan, saya kasih aja kepada Bu Winda ya. Nanti Bu Winda mau bagi apa enggak terserah Bu Winda ya. Kenapa? Karena hostnya adalah Bu Winda ya. Kalau saya sih nggak apa-apa, saya biasanya saya bagi-bagi aja kalau saya. Nah, kenapa? Karena ini penting untuk membangun pasukan ya. Tapi saya akan berikan dulu kepada Bu Winda ya. Nah, jadi kalau dibaca semua, dibahas satu persatu nanti akan lama ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya pernah merenungkan ya sedikit perkenalan. Jadi perenungan saya apa ya? Kadang-kadang nih saya mau masukin banyak sekali gitu ya. Terus ya pernah juga saya ditegur gitu. Kamu ini kok masukinnya semua gitu ya, dibahas semua. Duh, sejujurnya saya juga nggak enak juga gitu ya. Tapi ketika saya renungkan, memang Tuhan itu berikan pengertian. Ya, pengertian apa? Seperti kalau kita itu nonton film ya. Ya, film misalnya 90 menit gitu. Kalau udah menit-menit terakhir kan semua berlangsung dengan sangat cepat ya. Dan kita memang istilahnya kalau dibahas terlalu detail nanti jadi lama. Ya memang bisa detail tapi di awal-awal film ya, menit-menit pertama. Nah, tapi kalau kita udah di menit-menit terakhir ya mohon maklum ya. Jadi kalau mau baca, mau renungkan, silakan lihat dari ayatnya, bisa minta dengan timnya, dengan Bu Winda, atau ya dicatat sekarang ya, dicatat aja alamat-alamatnya ya. Jadi apa nih kesamaan daripada imam dan mempelai ya menurut saya ya. Nah, menurut saya enaknya apa? Ini imam dan mempelai itu diluputkan di akhir zaman daripada apa? Daripada masa kesesakan ya. Masa 7 tahun di mana iblis itu akan memerintah. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya di sini ya, di Wahyu 11 ya. Kemudian diberikan alat pengukur kepadaku seperti tongkat, dan dia berkata kepadaku, hitunglah mereka yang beribadah di dalamnya, tapi jangan mengukur pelataran yang di sebelah luar, abaikanlah itu. Tempat itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Mereka akan menginjak-injak kota suci. Nah, ini siapa? Jadi kalau zaman dulu ada pelataran, ada bait suci ya, dan atau tepatnya kemah suci lah ya, pertama kali ketika Musa mendirikan ya. Jadi yang di pelataran itu adalah rakyat biasa ya, tapi yang bisa masuk ke dalam kemah suci hanya imam ya. Jadi terlepas dari panggilan kita ini apa Bapak dan Ibu, saya percaya kita perlu mengerti peranan imam. Kenapa? Karena kita ditetapkan sebagai imamat yang rajani ya.
Dan ada ayatnya di sini di Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6. Saya juga nggak baca terlalu detail Bapak dan Ibu, bukan bermaksud cepat-cepat, cuma supaya saya bisa sampaikan poinnya ya, supaya kita ini dapat gambaran utuhnya, gambaran besarnya dan tidak kelamaan membahas satu poin ya. Nah, jadi singkat cerita apa? Ada Nabi Yeskiel, nah dia ini melihat malaikat ya, atau disebutnya di situ orang ya, tapi malaikat ini pakai dua jenis senjata, yang satu ada tanda untuk menulis, yang satu lagi pakai pentungan, alat memukul ya. Jadi singkat cerita Tuhan berkata kepada Nabi Yeskiel ya, untuk menjelajahi semua jalan di Yerusalem ya, dan kita tahu Yerusalem itu bicara mengenai anak Tuhan ya, gereja ya. Karena apa? Karena Yesus berkata bahwa aku datang kembali, kedatanganku yang kedua kali itu seperti ketika ia datang pertama ya. Kalau kita terima Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi di Yudea, Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Jadi Yerusalem ini ya bicara mengenai anak-anak Tuhan juga lah ya. Nah, jadi diberi tanda bagi apa? Orang-orang yang mengeluh dan meratapi ya. Tapi yang tidak ada tandanya akan dibunuh Bapak dan Ibu, termasuk tua-tua, muda, anak kecil dan perempuan ya. Maka bahkan mereka itu membantai dengan membantai 70 orang tua-tua. Jadi maksudnya apa? Lebih kurang ya, silakan direnungkan sendiri, silakan dibaca. Jadi kalau kita ini melakukan peranan sebagai imam, imamat yang rajani di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dan memintakan ampun, berkeluh kesah atas dosa-dosa, nah kita termasuk orang yang diberi tanda di dahi kita. Ya, seperti apa? Misalnya seperti Ayub ya. Setiap hari dia memintakan ampun untuk dosa anak-anaknya. Setiap hari anak-anaknya berpesta. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya percayalah bahwa apa? Bahwa di akhir zaman ya panggilan ini penting ya, kalau kita mengerti panggilan ini dan kita menghidupinya, kita menjalaninya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ikut ambil bagian dan diluputkan masuk dalam pengangkatan ya. Dan saya mau mulai dengan satu penglihatan ya, penglihatan apa? Mau lanjutkan ya, bukan mulai. Ya tadi udah ayatnya mengenai imam ya. Tapi itu bukan ayatnya, itu baru pengantar saja ya. Nah, jadi singkat cerita, ketika saya mendoakan Bu Winda di Jawa Timur, saya tuh dikasih penglihatan ya, sampai saya tuh bingung, kok saya dikasih penglihatan jelas begitu ya, biasanya saya nggak gitu jelas gitu ya, nggak sejelas itu. Tapi saya rasa ini bagian daripada apa? Daripada warisan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan yang mau berjalan dalam panggilan imam, sebagaimana imam besar Pak Daniel ya. Jadi ini adalah satu hak istimewa, privilege ya Tuhan berikan, Tuhan bicara ya. Dan memang contohnya seperti apa? Seperti ketika Musa sudah meninggal, ya Tuhan bicara langsung dengan Yosua. Nah, singkat cerita, saya melihat gambaran Pulau Jawa, mungkin luasnya Indonesia, tapi Jawa itu saya melihat dari timur ke barat itu ada kegerakan ya. Kegerakan apa? Yang di depan berjalan itu adalah imam-imam ya, yang meniup shofar, meniup sangkakala, dan di belakangnya itu ada mempelai ya, cuma jadi kerup gitu ya, jadi sepasang ya. Jadi cuma memang kerupnya aneh, jadi kerupnya itu tidak menghadap ke dalam tapi menghadapnya keluar ya. Jadi imam menghadap ke sebelah barat, mempelai menghadap ke sebelah timur ya, dan di sebelah timur ada matahari. Ya, ini bisa lihat ya matahari ya. Saya harap kelihatan mataharinya itu terbit ya, bagus sekali dari timur ke barat ya. Dan di belakangnya mempelai, di belakangnya imam ada mempelai yang menari-nari. Saya tanya sama Tuhan, ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Akhirnya saya merasa mendapat gambaran, yang mendapat hikmat yang Tuhan bicarakan ya. Dan saya rasa bukan kebetulan, ya bukan kebetulan gimana bahwa Bu Winda itu kan sering ngisi di Sion ya, mungkin akrab juga dengan panggilan mempelai ya. Dan salah satu pelayanannya namanya Nafiri Elohim ya. Nafiri itu meniup sangkakala ya. Jadi saya harap ini bisa melengkapi, membekali ya. Nah, saya akan mulai sedikit ya dari sisi mempelai ya, dan kalau dibahas semua sekali lagi kepanjangan, tapi izinkan saya ngambil sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit apa? Jadi kalau Bapak Ibu nonton film, ada yang versi 2 menit yang namanya apa? Trailer ya, jadi trailernya aja. Ya, kalau mau bahas detail ya nanti lagi ya. Tapi ini membahas mengenai apa? Mengenai pernikahan ya, supaya apa?
supaya kita ini bisa membagikan kepada orang-orang lain mengenai pernikahan, ya, pernikahan uh, di di Israel atau tepatnya lebih khususnya di Galilea, ya. Nah, jadi singkat aja, Galilea itu wilayah di sebelah utara yang ada airnya, ya, yang subur, ya. Yesus ternyata memilih murid-muridnya semuanya dari Galilea, nggak ada murid-murid Yesus yang dari Yerusalem, ya. Bahkan Injil 2/3 itu terjadi di Galilea. Ya, jadi ternyata apa? Ternyata ada bahasa-bahasa khusus yang Tuhan ucapkan itu khusus sekali, spesifik buat orang-orang di Galilea. Ya, Galilea itu juga dikatakan sebagai Kineret atau kecapi. Nah, apa yang spesifik? Ternyata kalau mereka itu mau menikah, ada proses tunangan, ya. Saya sekali lagi nggak bahas, maaf, nggak bahas per poin, nggak bahas terlalu detail, lihat gambarnya aja, catat poinnya aja, sekilas dikit, ya. Yaitu apa? Yaitu mereka itu kalau mengadakan pertunangan atau pernikahan harus datang ke pintu gerbang kota. Nah, kenapa pintu gerbang kota? Karena ada saksi, ya. Nah, saksi ini penting, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena satu perkara baru sah kalau diteguhkan oleh 2-3 orang saksi, ya. Nah, ini kaitannya apa? Nanti kita belajar mengenai unity, ya. Tapi misalnya saya kasih contoh Bapak dan Ibu, ya, misalnya ada 2 anak, ya. 2 anak, katakanlah anak 10 tahun, ya, terus saling suka, terus apa? Bilang, "Ayo nikah." Ya. Terus yang laki sama perempuan bilang, "Ya, kita menikah." Itu sah nggak Bapak dan Ibu? Nggak sah, ya. Karena apa? Karena untuk pernikahan itu minimal ada pemuka agama ataupun kalau pernikahan secara sipil ke KUA, Bapak dan Ibu, ya. Jadi memang untuk satu pernikahan itu perlu ada saksi. Nah, kaitannya apa? Nanti kita bahas di belakang, ya. Tapi sekilas-sekilas saja, ya. Ini gambar apa? Gambar mempelai wanita untuk minum anggur, ya. Dan ternyata apa? Ternyata perjamuan kudus, ya, ketika yaitu apa? Yaitu mempelai wanita ketika menerima tunangan, nah dia akan menerima anggur dari mempelai pria sebagai penawaran, ya. Dan kalau dia terima, dia akan minum anggur, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah, mempelai pria akan ambil cawan itu dan dia akan minum sebagai apa? Sebagai meterai. Dan itu ada minum yang terakhir kalinya. Kenapa? Dia akan bilang bahwa apa? Mulai sekarang saya tidak akan minum anggur lagi sampai apa? Sampai aku minumnya baru bersamamu. Ya, jadi ini seperti yang diucapkan Yesus, ya. Jadi perpisahan Tuhan Yesus di perjamuan terakhir itu sebenarnya bukan perpisahan antara orang tua dengan anak. Ya, walaupun Tuhan juga berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau yatim piatu." Tapi ini adalah satu perpisahan antara mempelai laki-laki dengan tunangan laki-laki dengan tunangan wanita, ya. Terus juga mereka minum roti, makan roti yang sama, ya. Jadi ini sebenarnya apa? Sebenarnya melambangkan bahwa apa? Mereka bukan lagi 2, tapi jadi 1, ya. Jadi arahnya apa sih? Poinnya apa, Bapak dan Ibu? Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah terima perjamuan kudus, Bapak dan Ibu menjadi tunangan Kristus. Amin, Bapak dan Ibu, ya. Terus apa? Ini biasanya di khotbah pemakaman, yaitu apa? Yaitu mempelai pria akan membangun rumah, ya. Mempelai pria akan pergi dan dia akan membangun rumah untuk apa? Untuk mempelai pria. Biasanya di mana? Biasa di rumah bapaknya, ya. Jadi waktunya kapan? Nah, ternyata memang waktunya itu yang tahu cuma ayah daripada mempelai pria, ya. Nah, lalu apa? Lalu ini tugas daripada mempelai wanita, yaitu apa? Nyiapkan jubah, ya, gaun pengantin, ya. Dan bahkan apa? Kalau dia tidur, ya dia itu mengenakan gaun pengantin, Bapak dan Ibu. Lucu nggak? Ya, Bapak dan Ibu ada nggak kalau yang tidur-tidur pakai gaun pengantin? Saya percaya nggak ada, ya. Repot, ya. Tapi ternyata katanya begitu. Itu dijadikan film, Bapak dan Ibu. Filmnya keluar kemarin April. Ya, jadi singkat cerita mereka mempersiapkan hidup mereka. Kenapa? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar, ya. Dan singkat cerita, ini halaman yang menurut saya tolong ingat Bapak dan Ibu, yaitu apa? Ketika mempelai laki-laki menjemput, kalau rumahnya sudah jadi, ya, ayatnya di mana tadi di Yohanes, ya. Nah, ayatnya di mana tadi yang tadi di Yohanes 14 ayat 2, ya, aku akan mendatang menjemput,
ya. Nah, jadi nanti mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai wanita. Kapan waktunya? Tengah malam, Bapak dan Ibu. Nggak ada yang tahu waktunya kapan. Cuma ayah daripada mempelai pria itu berkata, yuk kita jemput. Ya nanti dia bangun, lalu dia jemput. Ya, dan mempelai wanita diangkat pakai tandu, Bapak dan Ibu. Ya, dan istilah mereka itu disebut sebagai terbang, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ini peristiwa yang sedang kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Namanya apa? Pengangkatan, penjemputan mempelai wanita. Kalau wanitanya udah pulang, udah meninggal gimana? Ya nggak apa-apa. Ada yang namanya kebangkitan pertama. Ya, tapi itu nggak kita bahas ya, nggak terlalu panjang. Tapi singkat cerita, setelah kebangkitan pertama, setelah pengangkatan, apa yang terjadi? Ada hari pencobaan. Kenapa? Karena nanti ya rumah mempelai pria itu akan ditutup pintunya selama 7 hari, Bapak dan Ibu. Dan ini bicara mengenai apa? Mengenai perjamuan kawin ketika orang-orang yang diangkat, saya berdoa kita semua bisa, amin Bapak dan Ibu, bisa terangkat ikut perjamuan kawin anak domba, tapi yang di bawah harus ya nggak enak gitu ya, agak dikejar-kejar oleh antikris gitu ya. Dan dipaksa untuk menerima tanda binatang akan menjadi ujian iman. Ya, kalau yang setia tidak menyangkal Tuhan, tidak terima tanda binatang akan bisa bertahan selamat. Ya, jadi ini gambarannya bahwa apa? Singkat cerita saya ingin menunjukkan bahwa apa? Ada dua hal. Imam dan mempelai mengalami pengangkatan, diluputkan dari 7 hari pencobaan. Ya, 7 tahun pencobaan itu. Ya, 7 tahun masa antikris. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ingin mulai dengan poin-poinnya. Tadi apa? Tadi pengantar aja. Ya. Jadi pengantarnya poinnya adalah apa Bapak dan Ibu? Yang saya harap kita tangkap. Poinnya apa? Adalah kuasa daripada kesepakatan. Power of agreement. Power of unity. Ayatnya di mana? Di Ulangan 32. Bagaimana mungkin satu orang musuh dapat mengejar 1000, tapi kalau dua dapat mengocar-ngacirkan 10.000 orang, Bapak dan Ibu. Bayangin satu mengalahkan 1000, 10 mengalahkan 2 mengalahkan 10.000. Ini bicara mengenai apa? Kesepakatan, mengenai unity. Dan unity ini sangat penting di akhir zaman, Bapak dan Ibu. Contohnya gimana? Contohnya kemarin ini Tuhan bagikan gelang ya. Ada yang nanya gelang. Ya, saya belum jawab secara ini, tapi intinya apa? Gelang ini warna 7 panggilan, ya ada 7 panggilan, ya. Dan ujung jubah bicara mengenai apa? Mengenai kesembuhan. Ya, ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, dia menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus dan terima kesembuhan. Ya, jadi ini waktunya apa? Waktunya bangsa kita dipulihkan, disembuhkan sesuai Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Ya, Kristus Yesus harus tinggal di surga sampai waktunya pemulihan segala sesuatu, yaitu kapan? Ya sekarang. Ya, yaitu apa? Waktunya keluarga dipulihkan, kita dipulihkan, jadi kuat dan lain sebagainya. Ya, dan ini waktunya bangsa Indonesia disembuhkan daripada apa? Dari segala sakit penyakit. Ya, jadi ayatnya ada beberapa lagi yang bisa mungkin mendukung kalau mau direnungkan. Amos 3, 2 orang harus berunding dulu. Ya, jadi nggak mungkin Bapak dan Ibu ya satu orang menikah gimana ketemu sejam, ayo nikah gitu ya. Menurut saya nggak mungkin ya. Pasti ada kesepakatan dulu, rundingan dulu ya. Rundingan gimana pembagian uang, tinggal di mana, mau kerja di mana, mau punya anak berapa, visinya apa, dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting buat apa? Buat kita membangun ke depan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita ini perlu belajar untuk membangun kesepakatan, membangun pasukan, Bapak dan Ibu. Ya, ayat lain di Pengkhotbah 14, 2 orang menangkis, sendiri mudah dikalahkan, tapi 3 tali 3 utas sulit diputuskan. Ya, Tuhan berkata di atas kerubim. Kerubim itu apa? 2 malaikat ya yang saling berhadapan. Ya, dan ayat lain di Matius, 2-3 orang sepakat, terus janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, maksudnya apa? Jangan karena masalah-masalah ini, wah saya di rumah aja, ya malas ke gereja. Gereja di apa? Diukur temperatur, ya harus pakai protokol dan sebagainya. Itu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, mungkin kita bisa streaming Bapak dan Ibu, tapi agak terbatas. Ya, jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetap kejar. Kenapa? Karena dalam kesepakatan ketika 2-3 orang hadir, aku ada kuasa dalam ibadah. Nah, lalu apa Bapak dan Ibu? Tadi poin pertama apa?
unity, persatuan. Ya, tadi saya lihat gambarnya imam ya dengan mempelai menjadi satu ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena terutama Jawa Timur ya, pintu gerbang timur ya. Kenapa? Karena musuh itu selalu ditempatkan di timur ya. Kok bisa begitu? Lama lah penjelasannya, tapi intinya apa? Kalau Bapak dan Ibu lihat ya, setiap kali manusia jatuh dalam dosa dibuang pasti ke timur, ke timur, ke timur ya, sehingga apa? Yang paling banyak dosa-dosa keturunan itu salah satunya ya di pintu gerbang timur. Nah kalau Jawa ya, bagaimana dengan Jawa? Nah, Jawa itu ibu kotanya adalah Surabaya. Ya, Surabaya artinya apa? Hiu dan buaya. Ini bicara mengenai satu perpecahan antara kuasa dari laut dan kuasa dari darat. Ya, dan kita lihat ya, kalau kita putar sedikit ini bentuk buaya. Ya, kita sempat keliling Pulau Jawa dan Tuhan memang perlihatkan ada roh buaya. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, poinnya apa? Poinnya kita balikan roh buaya ini dengan persatuan. Jangan mau diadu domba sesama gereja. Ya, serukan apa? Serukan persatuan. Ya. Dan ini ada ayat mengenai apa? Mengenai sidang ilahi. Ya, sekali lagi kalau dibahas agak lama, saya juga nggak bacakan semua. Cuma intinya apa, Bapak dan Ibu? Kita ini perlu dapat kesepakatan. Kesepakatan apa? Antara surga dengan bumi. Ya, ayatnya di mana? Di Ibrani 12, yaitu apa? Saudara datang ke Bukit Sion, satu kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada perhimpunan beribu-ribu malaikat, kepada jemaat. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini maksudnya apa sih? So what gitu loh. Jadi kalau kita ini meminta sesuatu, Bapak dan Ibu, ini harus disetujui oleh sidang ilahi, Bapak dan Ibu. Misalnya kita minta apa? Mungkin kita minta berkat, kita minta gedung baru, kita minta janji Tuhan buat lawatan buat kota kita. Nah, itu harus perlu disetujui oleh sidang ilahi. Dan Tuhan itu apa? Tuhan itu menimbang. Ya, Tuhan itu memperhitungkan. Ayatnya di mana? Di Wahyu 19 ya. Tuhan itu Bapa, Tuhan itu tentara, tapi dia dikatakan itu sebelum berperang dia menimbang, memutuskan hukuman ya. Jadi Bapak dan Ibu, poinnya apa? Pelajarannya apa? Intinya, kalau Bapak dan Ibu ingin punya kuasa dalam doa yang efektif, kita perlu belajar masuk ke dalam sidang ilahi. Saya kasih contoh, ya prakteknya apa? Prakteknya, singkat cerita, kita pernah berdoa buat Jakarta. Dan Jakarta pada waktu itu, singkat cerita, ada ancaman kerusuhan. Ya, singkat cerita, sejak zaman kapan? Sejak zaman 212 itu kita berdoa buat Jakarta. Nah, tahulah ya kasusnya. Ya, nah jadi ketika bahkan presiden sudah dipilih sebelum pelantikan, kita berdoa buat Jakarta dan kita ngadep ke Tuhan. Minta apa? Minta Jakarta ini supaya aman. Iblis pengennya rusuh, Bapak dan Ibu. Nah, singkat cerita di sidang ilahi apa yang terjadi? Nah, orang-orang kudus yang berkepentingan dengan Indonesia ngadep Tuhan. Misalnya apa? Ya Pak Agung, ya Pak Yusak, gitu yang ngadep Tuhan. Ternyata ada juga Raja Daud, Bapak dan Ibu. Ngapain? Ngadep Tuhan juga, ya. Apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, ternyata Raja Daud ini bilang, Tuhan, aku membela bangsa ini di hadapanmu. Kenapa? Karena bangsa ini punya tugas, punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk membawa lawatan sampai ke bangsaku, bangsanya Daud, yaitu Israel. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mengerti ini, kita punya cara doa yang efektif, yaitu apa? Masuk ke sidang ilahi. Masuk ke sidang ilahi gimana? Saya nggak bahas detail Bapak dan Ibu, bukan temanya. Tapi temanya apa? Persatuan tadi. Ya. Karena apa? Karena ketika kita tepat berada dalam persatuan, persatuan dengan apa? Dengan unity, dengan firman Tuhan. Nah, itu minta apa aja pasti diberikan Bapak dan Ibu. Asal sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus tinggal di dalam kita, ya. Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa punya banyak yang sepakat, Bapak dan Ibu? Kita perlu mengajar, dan itu adalah tugasnya seorang imam. Ayatnya di mana? Di 2 Tauruk 15, ya. Ternyata imam yang sejati punya tugas untuk mengajar, ya. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya di Jawa Timur, punya tugas mengajar Jawa Timur. Untuk apa? Untuk sepakat minta Jawa Timur disembuhkan, Jawa Timur diselamatkan, tidak ada gempa terlepas daripada apapun kepercayaan mereka, ya. Dan kalau kita mengerti ini, kita akan punya satu suara yang kuat
berdoa di hadapan Tuhan untuk meminta satu keselamatan, satu pemulihan, satu kesembuhan. Ya, saya juga lihat gambaran, yaitu apa? Imamnya meniup shofar, Bapak dan Ibu. Ya, meniup sangkakala. Nah, sangkakala itu bicara apa? Saya renungkan, awalnya saya nggak tahu, tapi saya rasa sangkakala itu bicara mengenai apa? Mengenai apa yang namanya disebut ketujuh guru. Ya, ada guru, ada suara Tuhan yang diseru-serukan. Ya, dan salah satu suara Tuhan yang perlu kita serukan adalah apa? Suara mengenai kedatangan Tuhan. Ya, ini gambarnya episode apa? Episode ketika ayah daripada mempelai pria itu berkata, ya malam ini kita bangun, malam ini kita jemput mempelai wanita. Ya, kenapa malam-malam? Nah, itu merupakan satu deklarasi, satu pernyataan bahwa apa? Pernikahan ini terjadi antara apa? Antara si A dan si B. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nanti ketika terjadi pengangkatan itu bukan suatu peristiwa yang istilahnya ketahuan sebelumnya. Ya, kenapa? Karena itu terjadi di tengah malam. Kebanyakan orang di tengah malam ngapain? Tidur pasti, ya. Bahkan dari mempelai, berapa banyak yang tidur? 5, 10, 10-10-nya tidur ya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ternyata semua mempelai tidur, cuma apa? Cuma para penjaga yang bisa berteriak, "Hey, mempelai sudah datang. Ini sudah tengah malam." Yaitu siapa? Harusnya kita semua juga Bapak dan Ibu. Kita jadi orang yang membangunkan 10 gadis yang tertidur, ya. Nah, singkat cerita ayatnya ada bahwa apa? Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakala akan ada penggenapan dari keputusan rahasia Allah, yaitu apa? Yaitu pengangkatan. Ini adalah prosesi pengangkatan, ya. Jadi maksudnya apa sih? Nah, so what? Sebagai imam yang tugasnya mengajar, sebagai imamat yang rajani yang punya tugas mengajar bangsa Indonesia, kita harus mengajar bangsa Indonesia mengenai apa? Mengenai kedatangan Tuhan sebentar lagi. Kita harus mengajar gereja yang lain yang belum tahu, yang belum bangun, bahwa apa? Mempelai itu sudah on the way, sudah sebentar lagi, tidak lama lagi akan segera menjemput di awan-awan. Ya, memberitakan apa lagi? Menyerukan mengenai pertobatan. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, sangkakala itu bukan sekedar kita niup shofar, teot-teot. Walaupun itu juga bagian. Tapi shofar itu ditiup oleh hembusan nafas Allah. Hembusan nafas Allah bicara mengenai pribadi Roh Kudus, yaitu suara Tuhan, ya. Huruf He itu adalah huruf yang melambangkan nafas Allah. Jadi contohnya apa? Contohnya Yunus, Bapak Ibu. Yunus datang kepada Niniwe dan berseru kepada kota Niniwe karena kejahatannya telah sampai, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara dan saya kita punya tugas untuk berkata kepada apa? Gereja yang masih tertidur, yang masih apa? Yang masih belum bangun, yang masih belum mau nyembah Tuhan. Tugasmu sebagai imam harus mempersembahkan korban. Tugasmu sebagai mempelai harus berhiaskan kekudusan, harus berbuat benar sebagai orang-orang kudus. Kalau kamu mau diangkat, kenapa? Pengangkatan tidak lama lagi. Kalau ada imam yang seperti Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing, api yang bukan daripada mezbah, ingat bahwa itu akan terbakar. Misalnya apa? Misalnya kalau ada gereja yang dibangun dasarnya bukan karena perintah Tuhan, tapi karena apa? Karena untung rugi. Misalnya apa? Wah, saya punya ruko 1, saya punya modal 100 juta. Lalu apa? Saya beliin band, saya beliin kursi, saya beliin sound system. Lalu apa? Jadi gereja. Supaya apa? Supaya dapat kolekte. Ini adalah satu api asing. Kalau ada gereja yang nyimpen duitnya, persembahannya, tapi nggak mau memberkati, nah siap-siap bahwa apa? Nanti ketika pengangkatan, jangan heran kalau nggak ikut terangkat. Itu seperti mempelai yang tertidur, tidak menjaga-jaga, tidak memberi makan, tidak melakukan bagiannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya, ini yang digambarkan tadi. Ketika apa? Ketika mempelai menjemput mempelai wanita, dia menggunakan sangkakala untuk apa? Untuk membangunkan kota itu, untuk memberitahu kota itu bahwa ada apa? Ada pernikahan yang terjadi sebentar lagi.
Ya, jadi mari kita praktekkan apa? Serukan Bapak dan Ibu kepada apa? Kepada gereja-gereja lain, kepada anak-anak Tuhan lain. Ini bukan waktunya untuk malas-malasan, bukan waktunya untuk tidur-tiduran, tapi waktunya untuk apa? Untuk beritakan kabar baik, untuk ke jalan-jalan dan menjangkau, memberikan kasih. Ya, seperti apa? Seperti Yohanes, suara yang berseru-seru menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, dan ini akan meruntuhkan apa? Tembok Yeriko yang meliputi satu kota. Misalnya apa? Mungkin saya nggak tahu ya misalnya apa, tapi kalau saya tahu Jakarta itu apa? Mamon, ya cinta uang, ya kesombongan. Nah itu harus diruntuhkan dengan suara daripada apa? Suara seruan. Ya bukan sekedar meniup sangkakala, walaupun itu juga bagian, tapi perlu seperti Yunus, ya datang ke orang-orang, datang kepada penduduk, datang kepada raja. Katakan apa? Tidak bertobat, maka kota ini akan dihancurkan, ditunggang balikan. Sesuai apa? Sesuai firman Tuhan. Ya. Jadi intinya itu. Satu apa? Poin imam. Ya. Saya harap Bapak dan Ibu nggak bingung. Ya. Ya, itu gambarannya. Ya, jadi nanti karena memang ini cepat-cepat ya, gaspol. Nanti setelah penjelasan Bapak dan Ibu boleh bertanya. Ya, bertanya beberapa pertanyaan. Nanti jawaban-jawaban yang menurut saya penting, saya akan bahas. Supaya apa? Supaya itu setelah itu, saya akan ajak kita berdoa. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya yang ilahi turun, yang ilahi terjadi. Kita terima apa? Terima kuasa sebagai imam. Untuk apa? Untuk memintakan ampun, untuk berkeluh kesah atas dosa, untuk menyuarakan pertobatan daripada apa? Daripada roh-roh yang ada pada gereja Tuhan, roh-roh yang ada pada mempelai, ya misalnya. Nah, sekarang saya akan pindah, ya. Wah, sudah hampir jam 5. Ya, sudah hampir jam 5, nggak apa-apa. Jadi tadi itu kira-kira mungkin sudah sekitar hampir 45 menit. Ya, oke. Jadi yang untuk pengantin, ya saya mungkin nggak bahas terlalu banyak. Ya, kenapa? Saya ingin kira-kira jam 5 kita masuk ke dalam tanya jawab, mungkin 5 menit, 10 menit, lalu setelah itu apa? Setelah itu kita ngajak nyembah. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan kerjakan yang ilahi. Mungkin 2 lagu, mungkin 3 lagu. Kita minta yang ilahi turun. Ya, misalnya apa? Kita tahu Pak Daniel baru dibawa pulang. Beliau adalah imam besar yang punya warisan apa? Kesetiaan, kata hamba Tuhan. Ya, jadi kita tangkap warisan itu. Ya, nah jadi sekarang kita pindah. Tadi udah apa? Imam. Ya, imamnya berjalan ke arah barat. Ya, jadi sekarang kita sedikit aja ke bagian mengenai mempelai. Ya, tapi mempelai nggak banyak. Ya, kenapa tadi udah dapat gambaran dari PowerPoint yang tadi. Ya, nah tapi ayatnya berkata bahwa apa? Hari perkawinan anak domba itu segera tiba, ya, dan pengantinnya harus mengenakan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ini waktu kita untuk apa? Untuk memutihkan jubah kita masing-masing. Dengan apa? Dengan pertobatan, dengan darah Yesus. Jangan lagi apa? Jangan lagi hidup dalam dosa, dalam kebohongan, dalam keterikatan yang bukan daripada Tuhan, ya. Jadi ya saya percaya ini saya mungkin nggak bahas terlalu detail, ya, tapi saya rasa Bapak dan Ibu udah dapat gambarannya, ya. Yaitu apa? Salah satunya berbuat baik. Misalnya apa? Beri makan orang-orang miskin. Ya, kasih tahu bahwa apa? Bahwa ada jalan kebenaran dan kehidupan. Ajak mereka. Kenapa? Karena dikatakan di Yesaya 61 ya bahwa yang mengenakan pakaian pesta itu akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertawan. Ya saya nggak tahu Bapak dan Ibu tertawan atau karena apa, tapi mari kita bertobat dan bersihkan jubah kita, ya. Dan di penglihatan yang tadi itu kalau berjalan ke arah barat, saya misalkan ke sini ya. Nah, mempelainya itu memang menghadap ke arah matahari, ke arah Tuhan, ya. Jadi ada bagian daripada apa? Daripada bagian mempelai wanita, ya. Untuk apa? Untuk berdandan, untuk berhiaskan kekudusan, untuk mempersiapkan jubah, ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu saya renungkan, ternyata ada yang bangkit kemudian, yaitu apa? Matahari. Nah, matahari ini bicara mengenai apa?
Matahari itu bicara mengenai ya Tuhan sendiri ya, tapi Alkitab itu berkata di Mazmur 19 ya, kemarin Bevis ya baru datang ke Manaim dan share juga ya, luar biasa ya. Saya dilawat ya, saya nangis terus ketika beliau bagikan ya. Bagikan apa? Nanti nggak lama lagi akan keluar di YouTube ya, tapi saya sampaikan intinya aja ya. Intinya apa? Ada Tuhan memasang kemah di langit untuk matahari. Jadi ternyata matahari itu rumahnya di langit, Bapak dan Ibu, bukan di malam hari, bukan di kegelapan. Ya, nah matahari ini keluar bagaikan apa? Bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu lucu ya menurut saya ya biasanya. Ini maaf ya, maaf tuh bukan bermaksud vulgar ya. Tapi kemarin Bevis juga pakai contoh. Contohnya apa? Contohnya Joshua dengan Kesia ya. Girangnya apa? Mestinya itu kalau pengantin laki-laki girangnya apa? Kalau masuk kamar, benar nggak Bapak Ibu? Maaf ya, jangan berpikiran yang aneh-aneh ya. Kita harus hidup kudus juga ya. Tapi dikatakan di sini, Alkitab berkata girangnya bagai apa? Bagai pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Bagai pahlawan yang hendak apa? Meninggalkan anak istrinya di rumah. Seperti apa? Seperti Uria yang meninggalkan Batseba di Yerusalem dan dia pergi ke medan pertempuran. Di mana ada apa? Ada suara pedang. Di mana apa? Ada darah yang tercurah. Di mana ada apa? Mungkin di situ ada korban. Tapi matahari tempatnya untuk apa? Untuk menerangi kegelapan, bukan untuk bersembunyi. Dan dari ujung langit dikatakan ya terbit, ia beredar sampai ke ujung yang lainnya, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ini seperti apa Bapak dan Ibu? Saya rasa menurut saya ini mungkin seperti apa? Seperti Daniel itu Bapak dan Ibu. Ketika kegelapan turun, ketika dia dikatakan sembahlah patung, lalu apa? Dia datang ke rumahnya dan dia apa? Dia bisa nyembah di dalam rumahnya dengan kamar yang tertutup, dengan jendela yang tertutup. Tapi Alkitab berkata bahwa apa? Dia buka jendelanya lebar-lebar ke arah Yerusalem. Artinya apa Bapak dan Ibu? Dia itu sedang nantangin. Dia itu sedang berkata, boleh diadu apakah yang lebih kuat Tuhan yang gue sembah atau patungmu, ya. Dan singkat cerita dia masuk gua singa, temannya masuk dapur api, dan singkat cerita di Daniel 6 dikatakan seluruh bangsa disuruh menyembah Allahnya Daniel. Jadi Bapak dan Ibu ada 3 panggilan. Panggilan apa? Panggilan imam, panggilan tentara, ya pahlawan, dan panggilan apa? Panggilan mempelai wanita. Ya, setiap orang punya bagiannya masing-masing, Bapak dan Ibu. Tapi dikatakan di sini, Bapak dan Ibu, ini adalah waktunya untuk apa? Untuk kita saling bergabung, bersinergi antara apa? Ke-6 panggilan, dan kita udah waktunya lagi, udah bukan berkata, saya ini tentara, saya tidak usah melakukan bagian imam. Saya tentara, tidak melakukan bagian mempelai wanita. Tapi kita harus belajar melakukan semuanya sebagaimana apa? Sebagaimana mempelai ini berpilih, ya. Dan ayat ini adalah ayat terakhir, sudah jam 5 ya, kita tutup di sini 45 menit. Kenapa? Kalau kelamaan biasanya fokusnya hilang Bapak dan Ibu, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa apa? Yesaya 61, ya. Aku hendak memberitahu kamu betapa bahagianya aku di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Ia Tuhan mengenakan pakaian keselamatan, membungkus aku dengan jubah kebenaran. Nah, lalu aku jadi seperti apa? Aku seperti pengantin pria dengan jas pengantin, ya, serta mahkota hiasan kepala. Atau seperti apa? Seperti pengantin wanita dengan segala perhiasannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya, hiasan kepala ini bicara mengenai apa? Mengenai pikiran. Ya, kalau apa? Maaf kata, ya, kalau laki-laki pikirannya apa? Sering-sering piktor, ya, pikirannya ke sana-sana, ya. Nah, jadi kita harus mengenakan hiasan kepala. Pikirkan apa? Segala yang kudus, yang suci, yang mulia, yang sedap dengar rencana Tuhan. Apa yang mau Tuhan buat
kota kita, buat bangsa kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu yang kita pikirkan, itu yang kita rencanakan. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, dan yang wanita apa? Ya, pikirkanlah kekudusan. Ya, dan saya percaya Bapak dan Ibu ini merupakan gambaran daripada apa? Destiny bangsa Indonesia. Ya, kenapa Indonesia itu bentuknya tangan? Ya, tangan yang apa? Berlubang paku. Kenapa? Di pergelangan tangan itu ada lubangnya. Yaitu bicara mengenai apa? Mungkin roh Yudas, ya, yaitu apa? Tangan, ya, tambang Freeport misalnya. Nah, roh pengkhianatan dan lain sebagainya. Ya, saya nggak bahas detail lah ya. Kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, yang bukan melawan si A, si B, tapi melawan roh-roh yang harus kita kenali, ya. Dan kita balikan menjadi apa? Tangan seorang imam, tangan yang menaikkan hukuman. Ya, silakan Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan di ini kan, kalau ada yang mau ke toilet silakan ke toilet. Tapi setelah 2-3 menit saya akan ajak untuk kita masuk hadirat Tuhan untuk menyembah. Ya, maafkan kalau apa, kalau cepat-cepat ya, karena memang kita sudah akhir zaman Bapak dan Ibu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, mungkin saya unmute. Ya, saya balik ke itu. Mungkin saya stop sharing. Ya. Bapak Ibu, dipersilakan yang mau kasih pertanyaan ke Pak Daniel, bisa langsung chatting, nanti kami akan membacakannya. Ya. Bu. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, udah jelas semua. Itu ada yang angkat tangan, silakan. Itu saya nggak bisa, saya bukan host kan. Oh, saya co-host. Silakan aja, tapi mungkin ada hostnya yang bisa unmute. Natalie Simon, saya ambil PowerPoint sebentar. Ada yang tanya? Nggak ada yang tanya ya, berarti udah jelas semua. Ya. Dari Nafiri, Elohim, nggak ada yang tanya, udah jelas semua ya. Masih connecting tuh Pak? Masih connecting tuh maksudnya? Masih connecting apa maksudnya? Nah, Pak Dani, saya mau Ya, tanya. Bu Magda. Iya ini loh, tadi yang awal tentang nomor 1 diluputkan. Terus nomor 3 penjala manusia, bla 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 bla. Yang nomor 8 apa? Nomor 7 Oh iya. dan Ya, terima kasih pertanyaannya. Cuma nanti poinnya ada di situ ya. Saya udah kirimkan filenya sedang diupload, nanti tinggal dibaca aja. Ya, karena saya nggak hafal. Tapi terima kasih pertanyaannya. Nah, ini menurut saya pertanyaan yang penting ya. Saya nggak jawab. Terima kasih Bu Magda untuk pertanyaannya. Tapi saya jawab mulai dari pertanyaan Pak Ronaldo. Ya, Pak Ronaldo, kalau monitor, bagaimana caranya masuk ke sidang ilahi? Nah, ini pertanyaannya bagus. Ya, cuma istilahnya kalau mau dibahas agak panjang, Bapak dan Ibu. Ya, tapi intinya Bapak dan Ibu pelajari buku Robert Henderson, ya, yaitu apa, membahas mengenai sidang ilahi, ya, yaitu protokolnya gimana? Protokolnya seperti protokol persidangan, ya, kita datang itu dengan pujian penyembahan, ya, dengan menanti-nantikan Tuhan, dengan memintakan ampun, ya, untuk apa? Supaya kita diluputkan dari tuduhan-tuduhan, ya, karena iblis itu di peperangan iblis itu datang sebagai pendakwa, ya, bukan sekedar sebagai tentara yang nembak, ya, kalau ada buku rahasia doa, ya. Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan bagus, cuma karena cukup panjang, saya nggak bisa bahas detail, ya, tapi ada contohnya yang putih itu aja, Pak. Yang putih itu aja, ya. Nah, jadi ada bukunya karangan Robert Henderson, ya, itu membahas mengenai ini. Ya, nanti saya beritahu kepada Ibu Winda selaku panitia. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, udah selesai ke toilet, kita akan masuk penyembahan. Ya, yang tadi angkat tangan nggak ada. Hati ya untuk kita mau menyembah, kita mau minta perkenanan Tuhan khususnya buat bangsa kami, bangsa kita ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan.
Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu oleh pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan hati kami kepadamu, Bapa, pulihkan ya raya raba tashe de ora ya raba tashe de kiri ala ya raba dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sepakat sehati katakan, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan panggilan kami masing-masing. Ada yang datang sebagai imam, ada yang datang sebagai mempelai, ada yang datang sebagai pahlawan. Dan kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu. Biar kami mulai dengan permintaan ampun Tuhan, pengakuan kami Tuhan. Kalau ada imam-imam-Mu yang tidak hidup dalam kekudusan, yang tidak lagi membakar korban, yang hidup dalam ketakutan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan untuk setiap shofar, setiap guru yang tidak lagi berbunyi. Tapi biar kami tiupkan ini supaya secara profetik setiap tembok-tembok Yeriko di wilayah kami, di kota-kota kami diruntuhkan. Tembok-tembok cinta uang, tembok-tembok mamon diruntuhkan. Ampuni Tuhan gereja-Mu, ampuni imam-imam-Mu, ampuni mempelai-Mu Tuhan yang tidak lagi hidup dalam kekudusan. Ampuni mempelai-Mu yang tertidur Tuhan. Ampuni jubah-jubah yang kotor Tuhan. Ampuni Tuhan kami yang tidak mengerti bagaimana hidup sebagaimana yang Kau kehendaki.
Ampuni Tuhan, gerejamu yang hidup dalam perpecahan, sibuk dengan saling menghakimi. Ampuni Tuhan, gerejamu yang hidup dalam cinta uang, dalam keterikatan, dalam ketakutan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Kami menjerit di hadapan-Mu Tuhan, supaya setiap jubah yang kotor itu Kau koyakan, Kau kuduskan, Kau hapuskan dosa-dosa bangsa kami, dan Kau berikan jubah mempelai kepada mempelai-Mu. Kau berikan jubah imam kepada para imam-imam-Mu. Kau berikan jubah pahlawan kepada para pahlawan-Mu. Senjata-senjata untuk menghadapi setiap kegelapan. Senjata, sebab Engkau berkata bahwa Engkau adalah matahari dan perisai. Sesuai firman Tuhan. Engkau yang berkata Tuhan, bahwa pada hari pembalasan, sebagaimana dituliskan di Yesaya 30, Kirapatasya dedededede. Engkau berkata bahwa bulan akan serang matahari, sedangkan matahari akan lebih cemerlang lagi seperti teriknya matahari selama 7 hari. Demikianlah keadaan pada waktu Tuhan mulai membalut kaum umatnya dan menyembuhkan mereka dari bekas-bekas pukulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan hembusan nafas Tuhan, seperti banjir yang melanda sampai ke leher dan menyapu bersih semua intimidasi, semua kesombongan. Ia akan menyaring bangsa yang sombong. Ia menghabisi spirit Mesir. Ia menghabisi buaya dengan kekang. Ia menyaring bangsa yang sombong dan memasang kekang pada mereka, lalu menuntun mereka kepada kebinasaan. Tetapi kami katakan umat Tuhan, pasukan Tuhan akan menyanyikan satu nyanyian yang penuh sukacita, memberitakan kedatangannya yang tidak lama lagi, menyeru-nyerukan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Setiap bukit yang tinggi harus diratakan, setiap lembah harus ditimbun. Persiapkanlah jalan yang rata bagi Tuhan. Setiap hati yang sombong, bertobat dari kesombonganmu. Setiap hati yang takut, yang minder, yang bersembunyi, hei, jadi kuat. Sesuai perjanjian Yeskiel, tulang-tulang kering bangkit dan jadi kuat. Jadi pasukan Tuhan yang kuat. Umat akan dipenuhi sukacita seperti benih sering ketika mengiring rombongan kafilah naik ke Yerusalem, ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Tuhan memperdengarkan suaranya yang agung dan megah, dan akan menurunkan lengannya yang kuat ke atas musuh-musuhnya dengan murka yang hebat, dengan api yang menghanguskan, dengan angin ribut, dengan badai yang dahsyat, dengan hujan es. Tuhan menghukum semua musuh-musuhnya. Suara Tuhan mengguntur dari langit seperti puting beliung. Ya da. Tuhan, ada tertulis di Zakaria 9 ayat 14. Tuhan menampakkan dirinya kepada mereka, kepada musuh-musuh mereka, dan anak panahnya melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan meniup sangkakala dan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Kami aktifkan pelayanan malaikat yang seperti puting beliung, pelayanan malaikat yang meniupkan shofar untuk membersihkan atmosfer seluruh Indonesia. Terutama kami bawa Jawa Timur di dalam nama Yesus. Kami bawa Surya Bayu, kami bawa di dalam nama Yesus. Kota di mana Engkau berkata bahwa ini adalah kota pahlawan. Dan aku deklarasikan, aku katakan, pahlawan Tuhan bangkit dari kota ini. Bangkit pasukan Tuhan. Bangkit anak-anak Tuhan. Keluar dari persembunyianmu. Aku hardik semua sakit penyakit. Aku hardik semua intimidasi. Aku hardik semua perpecahan. Kami katakan inilah waktunya pemulihan segala sesuatu. Inilah waktunya pemulihan gereja Tuhan. Inilah waktunya untuk di hadapan sidang ilahi-Mu Tuhan. Kami mempertahankan bangsa kami mempertahankan Pulau Jawa.
Kami mempertahankan Jawa Timur daripada ancaman-ancaman bencana, tsunami, daripada sakit penyakit, daripada semua serbuan rancangan yang dirancangkan oleh si jahat. Kami kata di hadapan-Mu itu dibatalkan di dalam nama Yesus. Tuntutan-tuntutan yang berganti Tuhan dibatalkan sebab Tuhan berkata di dalam nama Yesus ada perjanjian imam besar, di mana imam besar itu telah dibawa pulang dan sekarang menghadap Engkau di kemah suci di surga, dan siang dan malam mempersembahkan korban, berdoa syafaat buat Indonesia. Dan kami katakan turun roh doa syafaat, turun jubah-jubah imam, turun pakaian-pakaian pengantin, turun perhiasan kepala, turun senjata-senjata pahlawan, pedang-pedang, perisai-perisai, anak-anak panah yang tepat, yang daripada Tuhan, mandat-mandat perjanjian dari Tuhan, terus turun dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah waktunya pemulihan di mana gereja Tuhan bangkit dan dipulihkan. Kami katakan sesuai janji Tuhan. Tidak ada yang tertunda, semuanya yang dan amin. Semua penduduk Indonesia menjadi orang benar. Inilah waktunya untuk terang Tuhan bangkit atas Indonesia. Sebagaimana tertulis di Yesaya 60. Sebab terang kemuliaan Tuhan sudah datang. Menerangi Indonesia. Sampai janji Tuhan terjadi. Seluruh Yesaya 60 terjadi dan digenapi. Roh Allah dicurahkan tanpa batas di dalam nama Yesus. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Jiwa-jiwa dituai. Pasukan Tuhan dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan. Ada surya baru, ada matahari yang baru, ada perjanjian matahari. Tuhan menjadi matahari dan perisai bagi Jawa Timur. Tuhan tidak menahan kebaikannya bagi orang umat Tuhan yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kami katakan bangkit gereja Tuhan di Jawa Timur, bangkit pasukan Tuhan di Jawa Timur, bangkit pasukan imam, bangkit pasukan mempelai, bangkit pasukan pahlawan, bangkit pasukan penuai, bangkit generasi Yoel yang tidak terhentikan sesuai perjanjian Yoel di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan ini masa penuaian. Kami ambil berkat-berkat kami. Kami katakan ada open heaven. Kami tarik berkat dari utara, selatan, timur, dan barat. Kekayaan bangsa-bangsa. Gereja Tuhan terbuka. Kami ambil divine connection. Kami ambil hikmat Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Kami ambil kemampuan-kemampuan yang ilahi untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi pengantin, untuk dipulihkan dan disembuhkan. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami katakan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan. Turun Roh Kudus Tuhan, turun karunia-karunia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seperti yang Tuhan mau, jadi seperti itu. Ya rala ya bara 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 bara. Ya tashe ke de. Ya rala ya bara 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 ya ratashe. Oh nama. Ya raya bara bara ya bara bara. Boleh saya minta ini Bu, lagu satu, ini kami barisan imam-Mu Tuhan. Ini saya rasa lagu yang Tuhan ingin dengarkan. Lagu itu Bu, lagu ini kami barisan imam-Mu Tuhan, boleh. Boleh ini Bu, boleh minta lagu satu Bu, satu aja. Ini kami barisan imam-Mu Tuhan. Ini kami barisan imam-Mu Tuhan. Diselamatkan sampai genap semua yang ditugaskan, kami lakukan
penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat Tuhan, di awan mampukan kami Tuhan untuk menjadi imam-imam-Mu di akhir zaman, menjadi mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman, menjadi mempelai-mempelai-Mu, menjadi pahlawan-pahlawan di akhir zaman, yang Kau bisa percayakan, yang Kau bisa pakai untuk menghabisi semua kegelapan, tapi menyatakan terang kemuliaan-Mu. Bapa, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai gelap semua yang Dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan. biar barisan imam-Mu dibangkitkan Tuhan, barisan mempelai-Mu dibangkitkan, barisan pahlawan-Mu dibangkitkan. Jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduan-Mu Bapa. Sampai miliaran jiwa-jiwa, sampai miliaran. Tuhan, kami percaya inilah waktunya, ladang telah menguning siap untuk dituai. Dan kami tuai, kami aktifkan pelayanan malaikat penuai. Mari bergerak malaikat penuai, bergerak, dan tuai jiwa-jiwa, tuai kota demi kota di Jawa Timur, pulihkan Jawa Timur. Kami habisi setiap spirit perusak, kami habisi setiap spirit aniaya, dikunci, dibungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan ada guru pertobatan, di mana suara Tuhan diserukan, di mana roh Allah dihembuskan dan memberikan pengertian. Yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduan-Mu Bapa. Mari lebih lagi katakan sampai miliaran jiwa. Sampai Jawa Timur genap dituai. Aku katakan 150 juta di Jawa dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Irapata shedededededede. Kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami Ya, jadi genap tuntas, kami terima meterai Tuhan. Ini kami sebagai barisan imam, barisan mempelai, barisan raja-raja, barisan penuai-penuai, barisan pahlawan-pahlawan. Bangkit sesuai perjanjian penuaian dalam nama Tuhan Yesus. hati dan kerinduan-Mu Bapa, hati dan kerinduan-Mu Bapa. Jadi utuh, genap, dan tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi utuh, genap, dan tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terang terima warisan-warisan yang ilahi, kekuatan yang ilahi, yang memampukan kami untuk naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Diangkat terbang dengan sayap matahari, sayap perjanjian, sayap kesembuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bagi kami yang takut akan nama Tuhan akan terbit matahari, surya kebenaran. Dan dengan sayap kesembuhan pada sayap-sayapnya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan, ya, sayap kesembuhan, sayap pemulihan.
Biar kau sempurnakan Tuhan, permeterai itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Memerintah atas kami. Sederhana dan bersatu karena semua janjimu telah genap. Semua firman-Mu kami sepakat dan sehati, kami sederap dan bersatu. Karpet Merah telah tergelar, datanglah Raja memerintah atas kami. Kami sepakat dan sehati, Kami sederap dan bersatu, telah genap semua janji janji-Mu telah genap. Semua firman-Mu kami sepakat dan sehati, kami sederap dan bersatu. Karpet merah telah tergelar, datanglah Raja memerintah atas Jawa, atas Indonesia. Kami sepakat dan sehati, kami sederap dan bersatu, telah genap semua janji-Mu, amin, telah genap semua firman-Mu, kami sepakat dan sehati, kami sederap dan bersatu. Karpet merah telah tergelar, datanglah Raja memerintah atas kami. Mari lebih lagi katakan, kami sepakat, kami sepakat. Tuhan, kami sepakat. Inilah waktunya lawatan turun atas Indonesia. Surga menyentuh bumi. Terjadi tanda-tanda keajaiban dan mujizat, sign and wonders, yang tuli mendengar, buta melihat, buta lumpuh berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pasukan-Mu yang sangat kuat, pelaksana firman yang sangat banyak itu dibangkitkan sesuai janji-Mu di firman. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Semua kematian, semua kelemahan dihabisi, dicabut di dalam nama Yesus. Semua perjanjian-perjanjian lama dengan yang bukan itu dihabisi di dalam nama Yesus. Kami katakan semua jiwa-jiwa yang pernah dicuri, kami katakan harus balik lipat di dalam nama Tuhan. Sesuai firman Tuhan yang berkata, setiap ilah yang tidak menjadi kanan dan bumi harus dilenyapkan dari bumi dan dari kolam langit. Sangka kala Tuhan disuruhkan, digemakan. Tuhan Allah menggema. Datanglah Raja, datanglah Raja, memerintahkan kami. Datanglah Raja, datanglah Raja, memerintahkan kami. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami terima semua berkat-Mu, Tuhan. Tidak ada yang tercecer. Baik imam, mempelai, pahlawan, bahkan panggilan-panggilan lain, Tuhan. Kami terima utuh lengkap senjata yang daripada-Mu. Dan biar Kau terus bicara, Tuhan, melalui tanggung jawab, melalui kesaksian, melalui penglihatan. Kau terus bicara dan kerjakan kehendak-Mu, rencana-Mu yang Kau mau, sampai semuanya genap dan tuntas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan, Bu, kami kembalikan. Kalau tidak ada yang bertanya, atau mungkin ada yang bertanya. Atau mungkin ada yang dapat penglihatan atau dapat sesuatu dari Tuhan. Boleh ya Pak ya? Boleh, sangat boleh, Bu. Saya pengen tahu, karena saya itu biasanya kadang-kadang nggak dikasih lihat. Iya, silakan. Ini yang sering itu salah satunya Ibu Jun, ya, tapi Ibu Jun itu. Masih ya? Masih merah, Mbak? Nah, itu udah, itu. Ya, silakan, mungkin ada yang dapat. Oh, Bu Magda biasanya lihat tuh, Bu Magda. Bu Magda. Oh, nggak lihat. Bu Mediana. Ya, mungkin sambil nunggu Pak, saya sampaikan juga apa yang saya dapat ya Pak. Oh iya, silakan. Iya. Ya, silakan. Ya, tema sore hari ini benar-benar tepat ya tentang imam dan mempelai. Jadi memang Tuhan itu ingin mempersiapkan setiap umatnya, setiap hamba-hambanya untuk berdiri bagi, khususnya juga bagi bangsa ini ya. Tadi waktu penyembahan, ketika kita pujikan kami sepakat dan sehati itu, saya melihat itu setiap gereja Tuhan itu benar-benar tersungkur dan Tuhan katakan ini yang aku mau, pertobatan dan kesatuan. Jadi Tuhan katakan berhenti untuk membangun kerajaan masing-masing, tapi satukan hati untuk tersungkur bagi bangsa Indonesia, bahkan juga bagi bangsa-bangsa untuk memohon belas kasih Tuhan. Jadi intinya Tuhan mau kita gereja ini bersatu, tersungkur bersama-sama tanpa melihat kita dari denominasi yang mana gitu. Tapi yang satu menjadi tujuan kita adalah bagaimana sentuhan atau belas kasih Tuhan itu bisa sampai ke bumi, surga bisa sampai ke bumi. Itu Pak yang saya dapat, benar-benar ada pertobatan dalam setiap gereja Tuhan, khususnya di sini Tuhan mengatakan bahwa buat hamba-hamba Tuhan gitu loh Pak. Karena banyak hamba-hamba Tuhan juga tanpa sadar banyak virus-virus kesombongan itu sudah menghamiri setiap hamba-hamba Tuhan sehingga tidak bisa disatukan gitu dengan satu dengan yang lain. Jadi itu. Jadi Tuhan minta ada kesatuan setiap hamba Tuhan, setiap umat Tuhan, setiap gereja Tuhan. Dan saya melihat itu semua sedang tersungkur dan disitulah Tuhan katakan ini yang aku mau. Sehingga aku menyatakan kemuliaanku atas Indonesia. Dan saya melihat itu pintu benar-benar pusatnya dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Ya, itu aja. Amin. Iya. Luar biasa, Bu. Amin. Ya, saya percaya itu janji Tuhan karena kita memang ada di pintu gerbang timur ya. Jadi lawatan itu memang dari timur. Kenapa? Karena kedatangan anak manusia itu seperti kilat memancar dari timur ke barat. Ya, ini ada chatting ya dari siapa ini? Ya, Pak Matius Robert.
Ya. Bapak mau bacain atau saya bacain, Pak? Silakan Bapak. Silakan Pak. Ya, saya boleh. Waktu doa tentang Jawa Timur, ya memang Pak Matius Robert ini Jawa Timur, saya tahu saya. Itu pernah sembuh kalau nggak salah, pernah mengalami kesembuhan ilahi. Waktu doa tentang Jawa Timur, beliau diingatkan dengan Yesaya 37 ayat 7 sampai 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, katakanlah kepada nafas hidup itu. Nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berembusa ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saya percaya ini artinya perlu menubuatkan ya, untuk apa tulang-tulang kering itu mungkin gereja ya yang tidak berpengharapan, yang tidak menjadi pasukan, tidak pernah menjadi pasukan, tidak menahan kuasa-kuasa gelap. Nah, ketika Tuhan bakal bangkitkan, akan menjadi satu pasukan Tuhan yang sangat kuat ya. Ya, Yeskiel 37 itu ayat sesudahnya bicara mengenai satu pasukan Tuhan yang sangat kuat, bergerak sederap seirama dengan Tuhan. Ya, seperti apa? Seperti di kitab Yoel ya, bahwa ada pasukan Tuhan yang bergerak sederap seirama dengan Tuhan. Ya. Dan jadi artinya apa? Bagian kita ketika meniupkan shofar, meniupkan sangkakala, itu bernubuat bahwa apa? Sungguh-sungguh ada gerakan Roh Allah di Jawa Timur ya, dengan lagu misalnya yang mengenai Roh Kudus, atau misalnya ada gerakan Roh Allah dan lain sebagainya, atau deklarasi ya. Terus ini ada Ibu Mei Tirza. Ibu Mei Tirza ini dari Denpasar ya, dari Bali. Saat menyembah dapat penglihatan ada api korban bakaran ya, api di mesbah. Ya, bagus, puji Tuhan. Mungkin ada lagi yang masih dapat sesuatu. Ini ada yang raise hand ya, Ibu Natalia. Atau ada pertanyaan? Jelas semua ya. Ya. Pak, apa Tuhan ya? Shalom, Coach. Ya, silakan Bu Mediana. Ya, enggak, saya cuma menambahkan aja. Tadi saya juga ada doa jam 2 sampai jam setengah 5-an, jadi baru masuk. Jadi saya cuma dengar sedikit. Tapi apa yang Ibu tadi katakan dari Nafiri Elohim ini, bahwa ada gereja-gereja gitu dengan kesombongan-kesombongan, dan Tuhan mau gerejanya bersatu, itu pun yang kami dapatkan juga itu tadi seperti itu. Dan juga Tuhan juga untuk kita disuruh menjerit untuk minta, terutama juga ya jiwa-jiwa dan juga untuk bangsa-bangsa itu, supaya kita sungguh-sungguh menjerit dan meminta bangsa-bangsa ini kepada Tuhan. Itu aja Pak Daniel. Ya, amin. Ya, puji Tuhan. Tapi mengenai ininya nggak ada pertanyaan ya Bapak dan Ibu, mengenai yang dibagikan tadi ya, selain penglihatan-penglihatan. Padahal menurut saya itu gaspol cepet ya, karena kalau dibahas terlalu detail di satu hal, di satu tema, nanti jadi lama gitu. Ya, juga buat Bu Magda mungkin menanyakan materinya itu sudah saya berikan kepada Ibu Winda dari Nafiri Elohim ya, yang telah berbaik hati menjadi host. Ya, silakan apa diminta, karena itu kebijakan beliau ya. Kalau saya sendiri sih nggak apa-apa, karena ini untuk membangun pasukan, tapi ya terserah beliau. Ya, silakan. Ya, ini pasti kami bagikan ya Pak. Jadi Oh, ya. ini sambil menunggu ada yang bertanya atau yang menyampaikan sesuatu, saya ngisi aja ya. Jadi tujuan Nafiri Elohim juga untuk pengajaran ini, dan kami ini sebenarnya dapat visi ini dari Tuhan untuk mempersiapkan dan memperlengkapi gereja. Jadi kami sendiri sebetulnya sangat-sangat tidak punya persiapan, dan ketika Tuhan meminta sesuatu, kami ini membiasakan diri hanya taat saja Pak ya. Dalam keterbatasan kami ini, kami hanya bermodalkan ketaatan gitu ya. Dan kedua,
kami juga memang visi misi daripada Nafiri adalah mempersatukan gereja. Jadi seperti mata rantai. Jadi kami juga lewat semua ini, kami ini sangat-sangat mengharapkan dengan adanya Zoom ini, live streaming, gereja tuh menjadi gereja yang menjadi kesatuan tujuan Tuhan untuk benar-benar bisa menerobos jiwa-jiwa tanpa adanya perpecahan di dalam gereja itu sendiri. Jadi lewat ini juga harapan saya gitu ya, kami ini tidak mengkotak-kotakan dari organisasi atau unsur gereja mana, tapi kami lebih mengutamakan kesatuan gereja Tuhan. Nah, jadi makanya kami setiap satu mau ada pengajaran itu tujuannya adalah untuk memperlengkapi dan mempersiapkan umat Tuhan dan gereja Tuhan. Jadi itu Bu ya. Jadi kami juga butuh dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, dan hati kami ini sungguh untuk benar-benar punya kerindu bisa merangkul semua gereja dengan chemistry Tuhan ya, bukan cuma dengan kata-kata, tapi dari hati yang paling dalam. Tujuannya adalah kami berusaha untuk menyenangkan Tuhan, itu sih. Ya, sedikit kenapa kami adakan meeting Zoom ini, ada live streaming. Sesungguhnya kami nggak pernah berpikir mau live streaming ibadah, mau Zoom meeting, nggak pernah berpikir. Tapi ketika Tuhan taruh di hati kami hanya berjalan dalam ketaatan. Makanya yang awal kemarin-kemarin agak ada trouble sedikit karena dalam keterbatasan kami ini kami hanya taat gitu Pak. Dan di tempat kami nggak ada orang-orang yang benar-benar punya menguasai teknisi untuk sound dan bla bla. Jadi benar-benar ini minim, hanya kami mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan gitu. Ya, jadi saya juga berharap nanti Coach Daniel nggak ngajar cuma sekali ya, tapi setiap ada kesempatan ya kami semua sangat merindukan untuk benar-benar diperlengkapin Pak gitu. Ya. Amin. Dikembalikan kepada Pak Daniel. Ya, mungkin kalau dari kita sendiri ya memang kita dapat mandat atau bagian ya apapun yang kita dapatkan di sini di Mesbah gitu ya, itu kita bagikan keluar ya. Misalnya tema yang hari-hari ini dibagikan ya adalah Tuhan itu bicara bahwa Jumat depan Tuhan mau menurunkan berkat ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau siap-siap ya boleh, silakan ya. Saya nggak tahu ada streaming atau enggak. Kalau mau datang ya silakan aja ya. Sekarang kan udah boleh. Tapi lebih kurang keterangan singkat itu Tuhan itu memberikan 7 hari ya. Dalam 7 hari itu semacam 7 hari pesta gitu loh ya. Dan temanya itu dari Yesaya yang tadi ya. Yesaya itu mengenai pakaian kekudusan, mengenai pakaian kebenaran, dan dari Wahyu 19 juga itu kita mendeklarasikan apa perkataan-perkataan Tuhan yang Tuhan nubuatkan, baik mengenai kota kita, mengenai bangsa kita, mengenai pelayanan kita ya. Dan itu mulai hari Jumat tanggal 17 Juli ya. Kenapa? Karena tadinya itu sebelum Pak Daniel pulang itu ada rencana itu 17 Juli itu diadakan di AOC di Bandung ya. Itu udah sampai rencana, tapi ternyata beliau pulang dan akhirnya di reschedule. Ya, di reschedule-nya maksudnya jadi ada acara bulan Agustus ya, yaitu pernikahan, resepsi pernikahan daripada putri beliau ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau mempersiapkan diri, mau ngambil silakan, yaitu kalau lihat kalender ya, tanggal 17, 18, 19, 20 ya. Bahkan itu 7 hari ya. Cuma Jumat, Sabtu, Minggu itu kita lebih nyembah, tapi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, karena kita itu sekarang meningkatkan mesbah di Mahanaim. Terus 21, 22, 23 itu kita membagikan kepada yang lain ya. Jadi kalau mau nangkap itu dress code-nya itu hari Jumatnya itu emas ya, karena warnanya tema api ya. Terus 18 itu biru ya, karena air ya. Terus 19 itu apa ya? 19 itu putih ya, putih sayap ya. Terus 16, 17, 18, 19, 20. Nah, baru 20-nya itu warna pelangi ya, warna
bunga-bunga dan buah-buah ya. Jadi ya saya cuma menyampaikan aja dalam artian ya saya silakan aja kalau mau ikut boleh, kalau enggak ya urusan masing-masing. Ini cuma memberitahukan aja ya. Mungkin sekilas ini dari sekilas ini apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu atau enggak ada nih, jelas semua. Yang karena ini di sini nggak semua orang Bahtera ya, ada dari gereja-gereja lain gitu Pak ya. Saya mewakili mereka mungkin. Nah, yang saya mau tanya untuk mewakili dari yang gereja-gereja lain, Destiny seorang mempelai Pak, itu spesifiknya di mana Pak? Nah, kan kadang ada banyak orang-orang yang masih awam di situ Pak. Ya, seperti panggilan mempelai, apa sih spesifiknya? Terus imam, kalau misalkan dia tuh kecenderungan orang itu pengertian imam tuh berarti laki-laki, kepala keluarga gitu loh. Nah, bagaimana yang single parent seorang wanita? Ya, apakah dia juga imam? Coba jadi minta tolong Pak Daniel jelasin buat masih ada beberapa orang yang sangat-sangat awam di sini Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Winda buat pertanyaannya. Jadi mungkin saya jawab dari apakah imam itu harus laki-laki? Jelas tidak, ya jelas tidak. Karena apa? Karena gini, nanti kita ke surga, di surga itu nggak benar-benar ada jenis kelamin, ya nggak benar-benar ada jenis kelamin. Seperti apa? Seperti malaikat gitu kan, tidak kawin mengawinkan lagi, ya. Walaupun ada yang disebut istilahnya mungkin kita tahu, oh ini dulu di bumi perempuan gitu ya, dulu di bumi laki-laki, ya. Nah, buktinya apa? Salah satu bukti ya istilahnya percaya nggak percaya itu adalah Bu Iin, ya Bu Iin itu dapat talitnya Pak Daniel, ya Tuhan suruh untuk Pak Daniel menyerahkan talit kepada Bu Iin waktu beliau itu dipanggil sebelum dipanggil pulang itu tanggal 22 ya. Jadi artinya apa? Artinya ya Bu Iin tuh mewarisi tanggung jawabnya, mewarisi tugasnya, mewarisi perannya ya sekalipun sebagai wanita ya. Nah, jadi peran yang menjadi mempelai wanita juga tidak harus wanita ya. Kalau Bapak dan Ibu istilahnya dengar gitu ya disebutnya kan mempelai wanita yang berhiaskan kekudusan gitu ya. Saya coba kasih contoh ya. Contohnya apa? Contohnya bahasa-bahasa yang Tuhan Yesus katakan ketika mereka minum perjamuan dan makan Paskah, makan perjamuan terakhir. Itu sebenarnya bahasa yang diucapkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Ya, itu artinya janji. Ya, kenapa? Karena di Efesus 5 dikatakan hubungan Kristus dengan jemaat itu adalah seperti hubungan suami istri. Ya, jadi semoga ini menggambarkan apa? Bahwa di sisi lain, bahwa kalau seseorang membuat perjanjian dengan kuasa gelap, nah itu seperti membuat perjanjian hubungan suami istri juga ya di alam roh gitu ya. Sehingga apa lalu harus dicabut dan dibatalkan. Ya, saya harap ini menjawab ya. Apakah imam harus laki-laki ya. Terus nah sekarang saya jawab mengenai destiny daripada mempelai ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau kita itu di surga mungkin nggak khusus-khusus ada gitu ya, mungkin nggak khusus-khusus ada ini mempelai ya, ini apa, ini imam gitu. Nggak, saya rasa itu mungkin nggak khusus-khusus ada. Tapi selama di bumi inilah cara kita apa? Cara kita itu membayar ya, membayar tergantung apa? Tergantung hubungan kita dengan Tuhan ya. Atau gini ya, atau gini sebenarnya saya ada PowerPoint-nya ya. Kalau Bapak dan Ibu mau, saya coba ambil. Ini mungkin lebih bisa menjelaskan ya. Jadi ya, saya mulai dengan share screen sebentar.
Ya. Jadi memang sekitar beberapa tahun lalu Tuhan kan memanggil hamba-hamba Tuhan, dan Tuhan itu bilang bahwa ini kegerakan ini namanya Bahtera gitu ya. Nah, terus ternyata di Bahtera itu ada 6 panggilan ya. Dan ada mungkin sumber-sumber yang lebih detail dari buku, dari YouTube. Tapi ini dasarnya apa sih? Nah, dasarnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, ya, juga bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ya, kenapa? Karena ada satu orang nih ya, satu orang misalnya teman kita lah, rekan kita. Ini beliau ini kalau ketemu dengan Tuhan, dia selalu berkata, Kakanda, Kakanda, Kakanda. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan itu seperti kekasih, ya. Tapi ada yang datang kepada Tuhan itu seperti hamba, ya. Walaupun ya kita juga semua hamba Tuhan, ya. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa lagi gitu ya. Kita juga ada sisi-sisi menjadi kekasih Tuhan gitu ya. Nah, jadi halaman ini saya lewat saja, tapi intinya untuk seorang mempelai, contohnya adalah Esther ya. Esther ini gimana ya perannya? Perannya dia membawa bangsanya di hadapan Tuhan. Ya, sampai apa? Sampai tongkat perkenanan Tuhan terulur, ya. Esther juga punya tugas. Tugasnya apa? Memberikan jamuan kepada raja, memasak. Memasak mungkin seperti apa? Ada masakan fisik ya seperti apa? Seperti Marta gitu ya, melayani secara fisik ya. Mungkin di gereja, mungkin memberi makan orang miskin ya. Tapi ada juga memberi makan dari sisi kebutuhan jiwa atau kebutuhan emosi. Ya, misalnya apa? Langsung prakteknya adalah Maria, ya. Nah, kok bisa Maria itu disebut memberi makan, ya? Saya saksikan ya satu peristiwa ketika seorang nabiah Bu Nani ya, waktu itu Bu Nani itu tanya Tuhan, ya. Atau entah Tuhan yang nanya gitu ya. Kamu tahu nggak ya apa yang dibicarakan Tuhan ketika Tuhan itu ngobrol dengan Maria? Ada nggak Bapak dan Ibu yang tahu ketika Tuhan itu ngobrol sama Maria itu temanya apa? Topiknya apa? Pembicaraan mereka. Nah, ternyata Tuhan kasih tahu bahwa apa? Bahwa topiknya adalah penyaliban, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya coba gambarkan konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya ini Tuhan Yesus habis pelayanan, capek dong, bener nggak? Marta memberikan masakan. Masakan apa? Mungkin steak yang terbaik ya, wagyu yang terbaik ya, atau kalau di Jawa Timur apa? Rawon gitu ya, rawon yang paling enak nguling atau apa gitu ya. Nah, tapi Maria itu lebih menangkap kebutuhan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk curhat, untuk didengarkan. Kenapa? Karena pada saat itu hati Tuhan Yesus sedang galau karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Ya, jadi ini adalah contoh di mana apa? Di mana interaksi Tuhan dengan Maria adalah seperti kekasih, seperti mempelai. Ada yang seperti gadis sulam. Ya, gadis sulam itu apa? Gadis sulam itu memikat mempelai wanita, mempelai prianya dengan apa? Dengan cintanya. Ya, sehingga apa? Sehingga mempelai pria itu jatuh cinta kepada gadis sulam itu, ya. Terus apa perannya kalau mempelai? Mempelai itu juga meminta sampai apa? Sampai kepala Haman itu bisa disulahkan dan kekayaan-kekayaan yang tadinya milik Haman itu berpindah kepada Esther, ya. Jadi ya contoh menurut saya, contoh yang paling mempelai gitu ya daripada para mempelai ya mungkin istilahnya salah satunya adalah Ibu Nani. Bagaimana Ibu Nani ini hidup dalam kekudusan, hidup terfokus kepada Tuhan, ya, tidak kefokus yang kepada yang lain. Misalnya apa? Misalnya untuk Bu Nani, ya kalau Bu Nani itu nonton aja Tuhan itu udah nggak senang ketika Bu Nani nonton bioskop, ya. Kalau Bu In gimana? Bu In tuh masih boleh ya nonton bioskop, ya. Tuhan nggak masalah, ya. Kenapa? Karena Bu In itu nggak persis seperti mempelai gitu ya, lebih kayak apa? Kayak gadis sulam, ya. Gadis sulam itu seperti apa? Seperti Will lah ya, gitu loh. Nah, jadi mendekatnya dengan apa? Dengan kekudusan, dengan keintiman,
ya, dengan fokus memperhatikan apa yang Tuhan mau. Nah, itu adalah cara mempelai datang kepada Tuhan. Ya, jadi ini contoh mungkin yang menggambarkan peranan daripada panggilan mempelai. Ya, kalau peranan dari panggilan imam ya lebih banyak ya, dan itu lebih banyak penjelasannya ya. Tapi contoh imam ya di halaman ini ada singkatnya, ya ada rangkumannya. Misalnya contoh-contoh imam seperti Harun ya, Zakaria itu imam ya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia harus melepaskan berkat buat bangsa Israel. Jadi contohnya apa ya? Contohnya Pak Daniel ya, tiap pagi doa menghadap Tuhan, itu mempersembahkan korban. Lalu apa? Lalu memperkatakan berkat, Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia dan lain sebagainya ya. Terus memintakan ampun sehingga apa? Terjadi pendamaian. Karena apa? Karena tadinya Tuhan itu berpaling daripada satu bangsa, murka atas satu bangsa ya. Mempertahankan tembok seperti apa di Yeskiel 22 ayat 30 ya. Tapi lebih kurang ini peranannya iman ya. Jadi apa? Membuka langit, memberkati, dan juga menghardik belang pelahap. Kenapa? Karena Tuhan berkata di Malaki, Tuhan akan menghardik belang pelahap. Nah, yang menghardik itu siapa? Ya Tuhan ya. Tapi Tuhan itu pakai manusia. Manusianya siapa? Manusianya imam ya. Imam itu juga yang mewakili apa? Mewakili Tuhan dalam menerima persepuluhan ya. Jadi kita ini juga perlu kenal dengan orang-orang Lewi yang apa? Yang menjadi pembuka langit buat kita ya. Ketika kita berdoa, langitnya terbuka. Kenapa? Karena ada orang yang mendoakan kita. Kenapa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya ya. Mungkin seperti itu. Ada peranan imam, mentahirkan dan lain sebagainya, tapi saya harap penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran mengenai tugas daripada imam dan tugas daripada mempelai. Apakah dapat menjawab, Bu? Iya, Pak. Cukup dapat menjawab ya. Saya rasa saudara-saudara yang lain juga sangat diberkatin ya untuk bagaimana mengerti perbedaan imam dan mempelai. Ya. Ya, ini ada yang angkat tangan atau ada mau nanya? Silakan, mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini Pak Albert, ini angkat tangan. Ibu Natalia Simon, angkat tangan. Ya, kadang-kadang kepencet kali ya, mungkin nggak niat angkat tangan. Ya, waktu kita sampai jam 18 ya. Masih ada waktu sedikit. Silakan yang ingin mau bertanya. Tidak ada? Ya, mungkin kalau sambil merenungkan gitu ya, Bapak dan Ibu terlepas dari panggilan apa ya, bisa merenungkan dari contoh kisah-kisah hidup hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan terutama ya, memang kebetulan yang di Bahtera itu hidupnya itu jelas menyatakan panggilannya. Misalnya apa? Misalnya tadi ya, imam yaitu Pak Daniel ya, terus mempelai yaitu Ibu Nani ya, pahlawan atau tentara yaitu Ibu Iin ya. Nah, jadi jubah itu bukan bicara mengenai sesuatu yang fisik, tapi mengenai sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan sesuai apa panggilan kita ya. Dan kemarin itu Bevis sharing mengenai pahlawan, terus Ibu Lani kesaksian ya. Ibu Lani itu Elisanya Pak Yusak ya. Nah, Bu Lani ini kesaksian bahwa Pak Yusak itu sering cerita bahwa apa? Bahwa manusia itu lebih kurang ada 7 golongan karakter ya. Nah, ini agak beda sih dengan panggilan, tapi yang mungkin bisa dari panggilan juga. Kenapa? Karena nanti ya itu akan jadi 7 jemaat di surga. Yaitu apa? Ada jemaat Efesus, Smyrna, Laodikia, Pergamus, Tiatira, Philadelphia. Nah,
setiap orang itu punya karakter-karakter yang mirip dengan salah satu karakter itu, ya. Lalu apa? Lalu ini adalah istilahnya apa? Kita pelajari karakter itu dan kita menang di karakter itu. Maksudnya menang apa? Karena untuk setiap jemaat itu ada janji kemenangannya. Jika engkau menang, jika engkau mendengarkan apa yang dikatakan Roh, maka engkau akan mendapat nama baru, mendapat batu putih dan lain sebagainya, ya. Jadi, ya, terlepas dari apa ya, daripada panggilan Bapak dan Ibu, usahakan untuk menyempatkan diri, mengambil waktu. Untuk apa? Untuk mengenali dari 7 jemaat ini kita paling mirip yang mana. Ya, kebetulan saya ini memang bagian saya itu pilar. Ya, jadi pilar itu salah satu tugasnya. Ada nggak di antara Bapak dan Ibu yang panggilan pilar? Ya, mungkin ada. Ya, tapi biasanya pilar itu memang sedikit. Ya, pilar itu memang agak langka. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu lihat suatu bangunan, ya pilar kan nggak banyak, ya tiang. Ya. Jadi, ternyata untuk panggilan pilar, ya pilar itu mungkin salah satunya bagiannya adalah tekun menantikan Tuhan. Ya, salah satu bagiannya lagi adalah mengajar. Ya, jadi salah satu yang saya lakukan sebagai panggilan saja sebagai pilar ya mengajar itu. Ya, terus menantikan Tuhan. Misalnya apa? Misalnya kalau saya ini doa datang sama Tuhan, itu kadang-kadang sejam itu nggak rasa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya bandingkan ya ada rekan lain ya, hanya nunggu 5 menit ya udah ketemu Tuhan mungkin ya. Nah, itu mungkin beda lagi ya. Tapi saya mau cerita mengenai panggilan pilar ya dan bayarlah sesuai dengan bagian kita ya. Kenapa? Ya mungkin nanti di surga ini saya deket-deket atau gue bergaul apa kalangannya itu seperti Pak Yusak mungkin ya mungkin karena ini ada penjelasannya. Tapi yang jelas ini adalah shortcut kita atau jalan pintas untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas dan bagian kita, ya. Gitu. Nggak ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada yang tanya lagi ya saya cerita sedikit ya sambil ceritanya apa? Ceritanya mengenai Pak Daniel, ya. Pak Daniel itu apa? Pak Daniel kan secara umur tuh muda ya Bapak dan Ibu. Umurnya berapa? Umurnya 52, ya. Tapi dari berbagai kesaksian, ya ini memang sudah waktunya Pak Daniel pulang. Kenapa? Karena Pak Daniel itu punya kesetiaan, ya Tuhan itu tanam kesetiaan di Pak Daniel, ya. Dan memasuki bulan Juli itu iblis menuntut. Kenapa? Banyak hamba Tuhan yang tidak setia. Mungkin apa? Biasanya membakar korban, beribadah. Nah, karena ini males gitu ya. Biasanya baca Alkitab, jadi tidak baca Alkitab. Nah, itu termasuk tidak setia, ya. Bahkan Tuhan berkata, ketika aku datang kembali, apakah kudapati iman di bumi? Ya, jadi kita belajar untuk setia, ya. Dan hari ini baru ada lagi apa? Hamba Tuhan Pak Morisoloro dibawa pulang, ya. Nah, tapi intinya balik ke Pak Daniel. Ya, Pak Daniel ini sekalipun di usia muda ternyata ada penglihatan ya yang diberikan kepada siapa? Kepada Pak Gideon. Pak Gideon tuh masih keponakannya Bu Nani ya, kembaran dengan Pak Lukas ya disebutnya Gidi. Nah, singkat cerita Pak Gideon ini mimpi ke surga ketemu Pak Daniel. Pak Daniel gimana? Ternyata Pak Daniel tuh tampangnya masih muda ya di surga itu sekitar umur 30 terus istilahnya langsing ya tidak gemuk ya sekarang kan perutnya itu agak kalau secara fisik agak besar. Nah singkat cerita Gidi ini tanya, kok Denny ngapain sih pulang cepet-cepet baru segini gitu. Terus Pak Daniel itu jawab gitu ya, oh waktuku sudah selesai di dunia ya. Dan Pak Daniel itu nunjukin nih ada plakat nama saya, namanya Pak Daniel Kristianto ya, Pak Daniel Kristianto ya. Dan ternyata itu sebelah-sebelahan dengan apa? Jadi lebih kurang ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari ya di India itu ada hamba Tuhan terkenal, namanya Sadhu Sundar Singh. Ya, Sadhu Sundar Singh itu meninggal, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang berjenggot itu Sadhu Sundar Selvaraj. Ya, nama walaupun sama-sama namanya Sadhu Sundar. Nah, Sadhu Sundar Singh ya itu adalah seorang misionaris. Ya, dia itu menginjil kemana-mana, sangat berani. Ya, bahkan dia itu kadang-kadang karena jalan terus kakinya berdarah, ya pernah mau dilemparin batu dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, beliau ini pulang pada waktu usia masih sangat muda, yaitu 40 tahun, ya.
Dan Pak Daniel ya itu mirip seperti itu ya, jadi apa, jadi benih buat lawatan ya. Jadi Sadhu Sundar Singh juga kembali ke surga di India untuk benih lawatan buat India ya. Cuma bedanya apa, kalau sudah Sadhu Sundar Singh dikenal sebagai si jubah kuning dari India ya, tapi katanya kalau Pak Daniel itu dikenal sebagai si jubah putih dari India. Benar apa enggak ya, ini kan bukan firman Tuhan ya, ini rema yang kalau mau percaya syukur, nggak mau percaya juga nggak apa-apa, nanti kita akan lihat di surga ya. Mungkin ada pertanyaan atau kesaksian lagi Bapak dan Ibu mungkin yang mau disampaikan. Ya, kalau memang Zoom itu begini ya, kadang-kadang kita nggak tahu orangnya masih ada di depan laptop atau lagi pergi lagi ke toilet gitu ya. Masih ada Pak, masih nyimak Pak. Ya, terima kasih komentarnya ya. Kalau komentar menyimak itu ya bagus ya. Ya, jadi memang Alkitab berkata bahwa apa? Jika biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, biji itu tidak berbuah ya. Jadi dengan Pak Daniel dibawa pulang, itu ada benih, yaitu benih kesetiaan yang Tuhan bisa berikan kepada anak-anak Tuhan ya. Suka nggak suka, percaya nggak percaya, Bapak dan Ibu kalau percaya, kalau menghormati ya akan terima benih itu ya. Benih apa? Benih kesetiaan itu ya. Contohnya apa? Secara panggilan saya bukan imam, saya pilar ya, tapi kemarin itu saya nyembah berapa kali loh, dilihatinnya ada yang dilihat saya pakai jubah imam ya. Jadi ya saya percaya saya terima berkat imam juga ya. Bapak Ibu, kita lakukan bagian kita masing-masing ya. Selesaikan tugas kita ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi ini udah jam 6 sih. Ya, silakan apa? Ya, silakan Bu Indah. Ya, Kalau mau cerita lagi ya nanti bisa di ini istilahnya tuh mungkin dari saya gini ya. Ini kalau Mahanaim ya disuruh ngajar ya itu mau berapapun itu ada bahannya, ada materinya. Bukannya nyombong apa gimana, cuma ya Tuhannya kebetulan udah ngomong banyak gitu ya, dan kita juga tugas membagikan gitu ya. Tapi ini tentunya disesuaikan dengan waktu ya. Kenapa? Karena orang itu ya biasa ada waktu perhatiannya ya. Kalau bisa memperhatikan 60 menit ya, 90 menit ya biasanya orang udah efektifnya segitu. Ini 2 jam gitu ya. Ya biasa kalau sesi-sesi lama gimana, kalau ya retret ya break dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, ada apa ya ini ya. Ini ada yang nanya ya, tanggal 17 Juli ada streaming. Ya setahu saya nggak ada. Ya kenapa? Karena 17 Juli itu hari Jumat ya. Jadi gimana? Ya nyembah aja di tempat masing-masing ya. Dan tetap bisa terima yang dari Tuhan ya. Kalau mau tunggu streamingnya ya streaming itu baru keluar hari Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Kalau memang misalnya ada perubahan ya saya belum tahu ya. Terima kasih pertanyaan Pak Dani. Dan terima kasih juga untuk kesempatannya Ibu Winda ya. ya. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu? Kalau ada langsung aja. Karena kalau nggak ada nanti kita mau tutup. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama videonya diaktifkan. Kita mau thank you sama coach kita sore hari ini dengan Pak Daniel. Ya, coba videonya diaktifkan semua. Kita mau sama-sama thank you sama buat Pak Daniel yang sore hari ini kita udah diberikan pembekalan firman Tuhan ya. Ya. Dan sebelumnya kita doa dulu Pak ya. Ntar kita. Terima kasih Pak. Terus. Terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama kok. Ya, sama-sama punya tugas mengisi cawan masing-masing kita supaya menyelesaikan. Ya. Pak Daniel tutup doa dulu ya Pak. Silakan Pak. Saya. Foto bersama Pak di Zoom ini. Oh, ada foto. Ajaib juga ya. Ya. Kita terkenal selfie Pak Indonesia. Ya. Ya. Silakan Pak. Kiara tasokoyono tokor yala yara patashi kiara pataki yara yara pashe.
Nokoyoroto shekerete kia da hirapatase. Kiara para patasi kia da. Saya tuh diingatkan pesan ini ya, Pak Daniel lagi, bahwa 1000 hari ini sebenarnya adalah hari-hari apa? Hari-hari kita menuai, hari-hari pesta lah istilahnya. Pesta apa? Pesta lawatan, pesta jiwa-jiwa, pesta kesembuhan, pesta janji Tuhan itu terjadi dan digenapi ya. Jadi itu tergantung kita, apakah kita mau mengenakan jubah pesta atau ada juga yang diperlihatkan ya, pernah diperlihatkan itu masih pakai pakaian tidur ya. Tapi saya berdoa, ini gambaran terlintas yang saya lihat itu Tuhan itu memakaikan pakaian ya. Pakaian apa? Pakaian itu sekali lagi bicara mengenai perbuatan, bukan sekedar yang kita terima, tapi lebih dari yang kita terima adalah apa yang kita lakukan ya. Kenapa di Wahyu itu dikatakan Wahyu 19 jubah itu adalah atau pakaian itu bicara mengenai perbuatan daripada orang-orang benar. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus buat umatmu, pasukanmu, hamba-hambamu yang mengikuti di tempat ini. Bahkan hamba berdoa lebih luasnya kalau boleh Tuhan, buat keluarga mereka, buat gereja mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Di dalam nama Yesus, semua jubah yang dari Tuhan, semua kelengkapan, jubah kekudusan, jubah keselamatan, jubah kebenaran, jubah pujian, jubah pahlawan, jubah imam, itu dikenakan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, mereka menerima yang dari Tuhan. Bahkan sebagaimana wanita yang 12 tahun pendarahan, mereka wanita itu menjamah ujung jumbai jubahnya dan mereka disembuhkan. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus. Ada berkat kesembuhan atas keluarga mereka. Ya para patah syekerete kia itu mengalir turun di dalam nama Yesus. Berkat 6 panggilan, berkat keimaman, berkat kekudusan, berkat mempelai, berkat kirapata syikia berkat pahlawan, berkat penuai, berkat kirapata syekedededede, otoritas kuasa raja-raja. Kiara para pata syekedededede kau turunkan. Di dalam nama Yesus biar Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Tuhan menyinari mereka dengan wajahnya dan memberikan mereka kasih karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka, memberikan mereka damai sejahtera. Berkat kekudusan ilahi, ketepatan ilahi, keimaman ilahi, hak-hak, berkat-berkat pengertian imam, mempelai, dan pahlawan. Terutama aku berdoa buat 3 ini. Imam, mempelai, dan pahlawan. Turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tangkap dan terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin. Ya mungkin gitu ya Bu. Oke. Ya silakan semua video diaktifkan. Ya. Ya. Kita mau say thank you sama Pak Daniel. Ya, 1, 2, 3 semua. Thank you Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Daniel, God bless. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih perhatiannya. Terima kasih juga buat semua yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bu Winda. Ya, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Nafiri. Waktu yang sudah. Ya, terima kasih Bu Winda. Terima kasih Nafiri Elohim. Bu Winda.